Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali kita bertemu dalam seri pembelajaran Laravel. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang CRUD ya. Tapi sebelum kita mulai, saya sapa teman-teman dulu. Semoga semua dalam kondisi baik-baik atau fit semuanya sehingga semangat dalam mengikuti materi ini. Pembahasan ini akan terkait dengan materi CRUD yaitu create, read, update, dan delete. Nah, untuk pengantar ya, saya mengatakan bahwa ya materi ini merupakan materi yang penting. Kenapa? Karena ya hampir sebagian besar program itu pasti melibatkan database atau tabel. Nah, kemudian materi ini juga akan merangkum apa-apa yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Mungkin kita sudah belajar belajar model, belajar controller, belajar view. Ya semua akan kita implementasikan pada materi CRUD ini ya. Jadi pastikan untuk mengikuti materi ini dengan tuntas. Sebelum memulai materi ini, silahkan saja menyiapkan cemilannya, kopi atau teh, biar belajarnya semakin mantap. Kita lanjutkan ke demonya ya. Jadi kira-kira seperti ini aplikasi yang akan kita buat nantinya. Nah, seperti yang kemarin sih sebenarnya, jadi masih terkait dengan data mahasiswa. Linknya tidak usah Anda perhatikan ya, ini cuma contoh saja, nanti akan berubah linknya. Konsen saja kepada tampilannya. Pada halaman awal, kita hanya akan menampilkan seluruh data mahasiswa ya. Ada NIM, ada nama, ada alamat, ada kode jurusan, ada aksi. Dalam aksi ini ada edit dan hapus, masih berupa link. Kemudian kalau kita klik input, maka akan ada isian form, NIM-nya kita isi sembarang saja. Kemudian namanya Adi misalnya, alamat Sudiang, kode jurusan Teknik Informatika saya singkat TI 2 huruf saja ya, TI atau SI karena tabelnya saya setting 2 huruf. Kita klik tombol proses, apa yang terjadi? Nah, ini ada penambahan penambahan record ya, atau penambahan baris di bawahnya. Nah, kalau kita ingin mengedit, kita lanjut nanti klik tombol edit, maka nanti record itu akan ditarik dan ditempatkan sesuai dengan kolom ini ya. Nah, NIM, nama, alamat, jurusan. Misalnya Adi, kita tambahkan, kita edit Adi Wijaya, berikutnya Sudiang Raya misalnya. SI, kemudian kita proses, maka Adi ini akan berubah sesuai dengan data yang kita isikan sebelumnya. Kemudian untuk tombol hapus, ketika kita mengklik hapus ini, nah tentu dia akan menghapus file yang tadinya Adi Wijaya ada, itu menjadi tidak ada lagi. Jadi view ya, ini melihat, kemudian input atau create ya, kemudian edit atau update, kemudian hapus atau delete. Create, read, update, delete. Kita masuk kepada tahap persiapan ya. Jadi ini roadmap-nya. Jadi ada 5 tahapan nantinya. Untuk persiapan itu terkait dengan database-nya, kemudian project-nya dan seterusnya. Kemudian untuk tahap kedua adalah read atau membaca file. Ini maksudnya membaca record, maksudnya membaca tabel, kemudian create atau menginput, berikutnya update atau mengedit ya, ini berikutnya delete atau menghapus, menu hapus ini ya. Nah, untuk tahap persiapan yang pertama adalah kita akan membuat database baru dengan nama Siaka. Jadi silahkan Anda buka Laravelnya nanti, Laragonnya maksudnya. Jadi saya tidak membahas secara detail karena pembahasan ini sudah kita lakukan pada pertemuan atau video-video sebelumnya. Nah, silahkan masuk di database-nya. Berikutnya ini sudah ada, kalau punya saya, ini saya hapus saja biar bisa dilihat bersama. Buat database dulu, new database. Nama database-nya Siaka.
Kalau sudah ada, kemudian kita impor file SQL-nya. Untuk file SQL, itu saya akan lampirkan nanti di komentar ya, di deskripsi. Nanti saya lampirkan file downloadnya. Silakan Anda download dari situ. Saya sudah punya, maka saya load dulu. Saya load namanya Siaka. Kemudian saya run, jalankan scriptnya. Walaupun ada warning, itu berhasil jalan. Kita refresh. Sudah ada dua tabel mahasiswa dan tabel dosen. Namun yang kita gunakan adalah tabel mahasiswa. Oke, untuk strukturnya ya, nanti Anda bisa melihat di sini ya. Walaupun sudah jadi juga sih ya. Jadi untuk NIM saya pakai char, nama, alamat, kode jurusan dan lain-lain ya. Biasanya sih primary key itu integer, maksudnya berupa angka, tapi untuk sementara kita pakai char aja dulu. Ini untuk latihan saja. Kemudian isinya ada 10 data seperti ini. 10 data. Nah, kalau Anda lihat ini ada mahasiswa, datanya sudah ada 10, strukturnya seperti ini kira-kira. Oke. Selanjutnya adalah kita akan membuat project baru dengan nama Siaka. Jadi buka Laragonnya, saya pakai cara cepat saja. Ini juga saya percepat karena saya sudah bahas di sebelumnya. Tuh quick app, masuk Laravel, kemudian Siaka. Ingat ya, harus ada koneksi internetnya. Oke, ini sudah berhasil saya lihat. Ini dia ya, ada konfirmasi patnya ada di Laragon www Siaka. Kita coba lihat dulu ini. Kita masuk di root aja, foldernya Siaka. Nah, sudah berhasil ini, udah kelihatan di nih foldernya Siaka. Kemudian sudah kelihatan foldernya Siaka. Selanjutnya kalau mau lihat, yang baru di sini adalah saya akan menggunakan editor Visual Studio Code ya. Ini dia Visual Studio Code. Ini dia. Baik, kalau Visual Studio Code-nya sudah terbuka, pastikan projectnya Anda sudah buka ya, maksudnya foldernya. Kalau belum, Anda buka file, open folder, kemudian masuk ke foldernya, di mana foldernya ada di Siaka. Ini dia. Select folder, tunggu beberapa saat. Ya, ini sudah masuk ya. Ini sudah masuk di foldernya. Kemudian kita buka salah satu file misalnya. Ini belum ada filenya ya. Kita buka roots-nya aja. Buka roots web. Nah, ini masih kosong. Oke, kita menuju langkah berikutnya. Setelah project Siaka selesai, ini project Siaka selesai. Kita lanjut dengan buat controller dengan nama mahasiswa controller. Saya kira ini juga Anda sudah memahami, ada di pembahasan sebelumnya. Kita buka Laragonnya, masuk ke terminal. Ini saya tidak bahas detail ya, karena Anda sudah melalui di video sebelumnya. Masuk ke projectnya Siaka. Oke, kemudian paste. Langsung ya. Jadi PHP Artisan Make Controller mahasiswa controller. Kemudian enter. Selanjutnya ini sudah ada keterangan bahwa mahasiswa controller successfully sudah dibuat. Ini dia. Kelebihannya kalau misalnya Anda menggunakan Visual Studio Code, kalau mencari filenya tidak tahu di mana tempatnya, tinggal tekan Ctrl P
ketik nama filenya mahasiswa controller, siswa controller. Ini dia, tinggal di enter ya. Kalau Anda hafal tempatnya ya masuk aja app http controller, kemudian masuk di mahasiswa controller. Oke, untuk controllernya sudah ada. Kita lanjut ke buat model dengan nama mahasiswa. Kita sudah ada tabel dengan nama mahasiswa, kita akan membuat modelnya supaya gampang diakses. Caranya adalah ya ini bisa Anda ketik. Kita ketik aja ya, jangan lupa aktif di projectnya siakah PHP Artisan Make model huruf besar pertama siswa. Oke ya. Nah, karena kita tidak mengikuti konvensi atau ketentuan yang diminta oleh Laravel, maka kita harus men-set ini. Nanti kita bahas lebih lanjut ya, kenapa kita harus men-set ini. Saya copy saja biar nggak cepat. Nah, kemudian saya menuju modelnya app model mahasiswa. Saya tinggal menambahkan di sini. Nah, ini untuk menentukan nama tabelnya apa, kemudian menentukan primary key-nya apa. Seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang baru mendapatkan materi ini mungkin agak bingung, bisa merujuk ke video-video sebelumnya karena video ini ada beberapa seri ya. Save, Ctrl S. Oke, ini sudah jadi. Selanjutnya biasanya untuk aplikasi itu butuh koneksi ke database ya, maka settingan defaultnya kalau komputernya ada di kalau MySQL-nya ada di komputer kita, maka bisa menggunakan settingan ini. Cari file.env-nya. File.env-nya ada di mana? Ada di sini. Kemudian ini oke, MySQL default, portnya default, database-nya namanya siak, username-nya root, kebetulan sama, password-nya kosong ya. Jadi ini sesuai dengan konfigurasi yang ada di komputer saya. Kalau Anda mungkin sudah mengeset password-nya ya, Anda harus isi sesuai dengan password yang sudah Anda berikan. Kita save ya. Ini koneksi aplikasi dengan database-nya. Dengan ini maksudnya. Berikutnya kita lanjut ke ya, kalau Anda mau ngetes apakah koneksinya sudah berhasil seperti materi yang sudah kita bahas kemarin di kelas ya kemarin. Kalau di video belum ada. Masuk PHP Artisan Tinker. Kemudian saya copy paste saja. Aduh, enggak mau dia. Copy. Lanjut ya. Coba saya akali dulu deh. Oke. Saya enter. Nah, kalau seperti ini berhasil nih ya. Berhasil, ada tulisannya, driver name-nya, kemudian server info dan seterusnya. Kalau gagal itu seperti ini, kita ubah. Misalnya ini kita tes. Berikutnya kita keluar dulu, exit. Masuk kembali ke PHP Artisan Tinker. Kemudian menjalankan perintah ini untuk ngecek koneksi saja sebenarnya. Ngecek koneksi. Nah, lihat ini. Access daya for user root. Jadi intinya ada kesalahan dalam penentuan konfigurasi di sini. Ya jelas tidak bisa karena passwordnya sudah saya ubah. Kalau mau ngetes lagi, ya pengalaman saya sih harus keluar dulu. Kemudian masuk lagi, tes lagi perintahnya. Nah, ini sudah berhasil. Oke ya. Jadi untuk persiapan ini sudah aman. Sudah bisa dilakukan ke tahap berikutnya yaitu read atau membaca tabel nih. Baik,
kita menuju ke tahap yang kedua, yaitu membaca isi file ya, atau menampilkan data. Nah, yang perlu disiapkan yang pertama adalah mappingnya itu public mahasiswa. Mahasiswa akan memanggil mahasiswa controller pada metode view. Kemudian view itu akan memanggil nih view mahasiswa ya, view mahasiswa.blade. Oke, kita buat routingnya dulu. Saya copy ini aja. Nah, ini ada kesalahan ya, titik komanya kurang. Jadi hati-hati. Saya masuk ke routes view. Oke, pada saat membuka link mahasiswa, dia akan menuju ke mahasiswa controller pada metode view. Ingat tadi ada kesalahan, jangan lupa titik koma ditambahkan. Berikutnya adalah kita tambah metode view dulu. Public function view. Oke, kita tes dulu. Return ini metode view. Kita pastikan apakah jalan. Localhost siakah public kemudian mahasiswa. Nah, ini dia, berhasil ya memanggil metodenya. Kemudian kita lanjut ke sini dulu, kita menarik data mahasiswa ya, Ya, ini maksudnya simpan seluruh rekor mahasiswa ya di variabel bernama mahasiswa. Seperti itu. Kalau ini dijalankan sih error ya. Error. Kok enggak ada ya? Mungkin kan ya sudah jalan harusnya. Jadi ada yang nih. Ini jangan lupa ya. Ini karena saya sudah ketik sebelumnya harusnya. Jadi pada saat memanggil model mahasiswa itu jangan lupa panggil use app models mahasiswa. Ya, ibaratnya dipanggil seperti itu. Nah, dia ada error karena sudah saya panggil sebelumnya. Nah, ini saya ketik sebelumnya, jadi Anda harus ngetik ini karena kosong pada awalnya. Berikutnya kita menampilkan ke view nih. Seperti ini. Nah, ada yang baru di sini ya, compact mahasiswa. Jadi saya copy dulu. Sebenarnya perintah ini sama juga dengan perintah yang kemarin kita gunakan. Jadi ada tanda kutip mahasiswa ini akan menampung nilai dari mahasiswa ya. Nih. Nah, kemarin kan seperti ini ya. Nah, ada cara singkatnya, bisa pakai perintah compact kemudian apa nama variabelnya nanti. Nggak usah pakai dollar ya, ini cukup namanya saja. Jadi ini sama saja dengan ini. Seperti itu ya, tergantung selera Anda, tergantung suka-sukanya Anda. Memang di Laravel itu ada beberapa cara untuk mengirim nilai ke view. Oke, kita pakai yang lebih singkat dulu. Selanjutnya kita tes. Ini view mahasiswa not found. Kenapa not found? Karena kita belum membuat view mahasiswa. Kalau view itu berarti nyimpannya di ini, saya hapus dulu. Oke. Resource view, buat filenya view mahasiswa blade.php. Nah, saya sering salah di sini biasanya. Saya lupa pasang blade-nya. Jadi mahasiswa blade.php. Kita coba jalankan dulu. Oke. View-nya sudah berhasil dipanggil, cuma kita ingin menampilkan data ini ya, data ini ke view. Nah, saya copy paste saja biar cepat. Ini dia.
Ini biar singkat, saya hapus ini dulu. Saya hapus dulu aksinya. Nanti kita bahas. Oke. Ya, nah ini saya bahas cepat ya, karena Anda sudah mendapatkan materi tentang memanggil model ya, atau view atau menampilkan data table di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau ada teman-teman yang agak-agak merasa ini cepat, itu bisa lihat di satu video sebelumnya tentang pembahasan model. Ya, pembahasan model. Oke. Nah, hingga saat ini tahapan pertama itu sudah selesai ya, tahapan ini. Tahapan ini sudah selesai. Itu. Tahapan selesai. Dan prinsipnya sama dengan kemarin ya. Jadi kita membuat model, modelnya kita simpan dalam variabel, variabelnya kita akan kirim ke view mahasiswa. Nah, di view mahasiswa ini kita akan ekstrak seperti ini. Ya, nah, ini juga blade saya sudah jelaskan kemarin. Kalau ada tidak mau pakai, mau lebih repot, bisa juga. Misalnya pakai PHP echo mahasiswa NIM, kemudian titik koma, tutup, save, jalankan. Sama juga kan? Sama juga hasilnya. Oke, saya kembalikan. Pembahasan tentang perintah-perintah blade nanti ini, perintah untuk meringkas, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Jadi ikuti terus videonya. View mahasiswa sudah selesai, sudah jalan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan create atau membuat record. Baik, kita menuju ke bagian yang berikutnya, yaitu point create atau insert ya, menambahkan atau menginsert atau menambah data. Nah, di bagian ini ada dua bagian ya. Yang pertama adalah kok biru lagi ya. Pertama itu menampilkan ya. Jadi pertama itu menampilkan. Saya tulis aja. Menampilkan form. Kemudian yang kedua itu logika input data ke tabel. Jadi ada dua bagian ya, menampilkan form, kemudian input data ke tabel. Kita masuk dulu ke bagian pertama, yaitu menampilkan form ya. Nah, untuk menampilkan form, mappingnya kira-kira seperti ini. Ketika user mengetik mahasiswa create, dia akan memanggil kontrol yang sama pada metode create. Kemudian di create ini kita menampilkan view input mahasiswa. Jadi ini yang pertama sederhana saja sih, sama dengan proses yang tadi. Kita langsung buat saja. Saya copy paste aja, kemudian menuju ke router ya. Ini dia. Jadi mahasiswa create, metodenya get. Kalau ada user yang mengetik ini mahasiswa create, mengunjungi link ini maksudnya, maka akan menampilkan form seperti ini. Ya, ini maksudnya form seperti ini. Ini belum ada karena kita belum buat metodenya. Rootnya sudah ada, kita panggil metodenya. Saya save dulu. Berikutnya public function apa tadi? Create ya, buat create. Kemudian kita tes dulu. Jalan apa tidak.
Oke, sudah jalan, tinggal kita mengisi controllernya saja. Ini dia. Kita panggil view input mahasiswa. Kira-kira jalan tidak? Harusnya tidak sih ya. Karena kita belum membuat halaman view input mahasiswa. Kita buat saja view, kemudian new file, view input mahasiswa .blade, jangan lupa .blade-nya .php. Oke, kita tes lagi ya, coba-coba isi aja view-nya, terpanggil tidak. Ini berhasil gitu ya. Setelah itu kita lanjut mengcopy aja ini kita membuat tampilannya. Nah, di sini ada beberapa yang penting. Yang pertama adalah jangan lupakan property name itu harus diingat ya. Jadi text box ini ada yang name-nya sama dengan name sama dengan nama, name sama dengan alamat, name sama dengan kode jurusan. Nah, ini penting karena inilah yang menjadi acuan ketika controller ingin mengambil data dari form. Yang kedua lagi adalah form ini akan menuju ke mana ya? Dia akan menuju ke mahasiswa create, ingat menggunakan metode post. Jadi walaupun ini web ini sudah ada mahasiswa create ya, tapi ingat yang satunya menggunakan get nanti, yang lainnya menggunakan post. Ya, saya copy paste dulu. Kemudian saya jalankan di input mahasiswa. Saya save. Oke, kita tes lagi. Ada yang error karena ada yang tidak ikut tadi. Ini satu ya. Kurang penutupnya. Masih sama. Ini di bagian apa ya? Form, method, post. Ada yang salah ya. Oke, setelah kita perhatikan sepertinya ada beda karakter antara ini ya. Ini setelah saya copy itu kalau kita lihat errornya kan ada di form method post action, ini beda simbolnya, kutipnya beda ya. Ya itulah kalau copy paste. Kita lihat dulu nih, saya perbaiki, saya hapus saja tanda kutip 1. Saya hapus tanda kutip 1, saya save. Ya, saya save. Ini dia. Jadi name, nama, alamat, kode, jurusan. Nah, tahap pertama ini sudah selesai ya, menampilkan form. Kemudian tahap kedua adalah bagaimana setelah form itu dikirim, setelah klik tombol proses, gimana kita ngambil isinya. Kemudian gimana isinya itu dimasukkan ke controller nantinya, dimasukkan ke sini. Karena controller kalau sudah dapat datanya itu akan mengirimkan data itu ke tabel untuk diinput atau ditambahkan barisnya. Kita buat dulu mapping metodenya untuk tahap kedua itu adalah hampir sama sebenarnya. Cuma yang satu menggunakan ini sama linknya, yang satu menggunakan get, yang satu menggunakan post. Kemudian metode yang kedua itu berbeda, yaitu pada menggunakan store. Jadi Anda bisa copy paste ini, kemudian ini ganti dengan post, atau coba kita kita jalankan saja tanpa mengubahnya ke post. Lihat ya, kalau saya klik proses, sebenarnya ditemukan mahasiswa create, cuma dia mengharap ada metode post ya. Jadi di root ini tidak ditemukan post method. Ya iyalah, karena semuanya ini get. Makanya diganti dengan post. Jangan lupa
untuk yang kedua Anda ganti dengan store, ya, store. Store ini ya, store. Ya, hati-hati lagi di sini, mungkin kalau khawatir ada error ya ditimpa aja tanda kutipnya. Mahasiswa create store, kita coba. Ini yang awalnya seperti ini errornya, kita refresh, continue. Nah ini, jadi metode store itu tidak ada, memang kita belum buat kan. Nih metode store-nya, kita tes dulu. Masuk di controller, public function store. Nah, coba kita return ini store. Kembali ke form, kemudian saya klik proses. Nah ini, jadi controller ini sudah berhasil dijalankan. Nah sekarang kita memahami bagaimana proses menambahkan data dengan menggunakan model, ya, dengan menggunakan model. Yang pertama adalah kita diminta untuk membuat, ini dia, saya pasang pulpen-pulpennya dulu. Kita diminta untuk membuat objek, ini dia. Oh maaf salah ya, kita diminta membuat objek, nih objek mahasiswa dari model mahasiswa. Setelah itu objeknya kita set propertinya, mahasiswa name, mahasiswa nama, mahasiswa alamat, ya tergantung dari kolomnya nanti, nama kolomnya ya. Jadi bisa Anda lihat dari nama kolomnya ini. Mana dia ini? Properti name, nama, alamat, kode, jurusan. Seperti itu. Name, nama, alamat, kode, jurusan. Nah, setelah itu kita jalankan metode save. Kita jalankan metode save. Oke. Kita coba-coba dulu, Ini ya. Saya rapikan. Nah, yang pertama itu adalah kita membuat objek mahasiswa. Ya, masih ingat ya teori OOP? New apa nama kelasnya. Kemudian objek itu kita set propertinya, ya, mahasiswa name, mahasiswa sesuai dengan kolom ini, sesuai dengan kolomnya. Nah, saya isi manual aja dulu ya. Saya isi aja manual, misalnya name-nya mahasiswa 22222, kemudian namanya siapa? Misalnya Baco. Kemudian alamatnya di mana? Perintis misalnya. Kemudian jurusannya apa? SI misalnya atau TI lah. Karena ini stambuk 2222, oke. TI. Setelah di set propertinya kita simpan mahasiswa titik set. Kita coba jalankan ya. Jadi pada saat diklik tombol proses ini, diklik tombol proses, maka dia akan menjalankan metode ini, karena metodenya post sesuai dengan form. Ini form view input, metodenya post. Kemudian dia menuju ke store, Nah, kemudian dia buat objeknya kita set property sesuai dengan nama kolomnya. Setelah selesai Anda save. Coba kita buktikan ya. Saya dulu, nggak usah ngisi ya, karena kita isi secara langsung di sini. Oke, kita ngisi. Saya perlihatkan dulu isinya tabel nih. Ada refreshnya ya, ada tidak refreshnya? Ada refresh. Ini dia ya. Ini isi dari tabel mahasiswa. Kemudian saya klik tombol proses, apa yang terjadi? Nah, ini sudah jalan sih. Kenapa blank? Karena memang tidak ada yang terjadi di sini. Seperti itu. Terjadi. Efeknya itu ke sini, ke tabelnya ya. Coba kita refresh. Nah ini dia, ada Baco,
perintis, TI, dan seterusnya. Seperti itu. Oke? Sudah jalan ya. Nah, cuma kan kita maunya ini sesuai dengan isian dari form, Makanya ini sangat berfungsi ya. Ini sangat penting properti name-nya. Jadi setiap input tipe teks itu kan ada name. Nah, inilah yang ditangkap oleh controller. Jadi cara untuk menangkapnya itu bisa memanfaatkan kelas yang bernama request ini. Objeknya kita pakai nama request. Ini sudah bebas kita pakai karena Laravel sudah memanggilnya secara otomatis. Ini. Nah, kembali ke yang tadi. Kita kembali ke yang tadi dollar request name gitu kan. Berikutnya dollar request nama. Berikutnya dollar request name nama jurusan, name nama alamat. Berikutnya name request kode jurusan. Seperti itu. Ya, kode jurusan. Pembahasan tentang ini juga saya sudah bahas di satu video sebelumnya ya. Jadi kalau Anda belum terlalu paham, silahkan mundur ke satu video berikutnya sebelumnya tentang model pencarian. Itu. Oke, coba kita tes dulu. Atau saya tambahkan tulisan di sini. Berhasil input. Kita save. Kita jalankan dulu NIM-nya 121212, namanya AB, alamatnya misalnya Hartakoh, jurusannya sistem SI. Ini tidak bisa lebih dari 2 karakter ya, karena database di tabelnya saya isi dengan 2 karakter. Kita pilih proses. Ini berhasil nginput. Kita lihat langsung di tabel aja ya, refresh. Ini mana tadi? Ini AB. Nah, kalau mau tampilannya muncul, maksudnya langsung menuju form, ya sebenarnya bisa Anda pakai ini. Artinya kalau sudah tersimpan, dia akan menampilkan view mahasiswa. Oh ya, saya lupa copy ininya. Nih, ini jalan ini. View mahasiswa. Kita coba jalankan. Kita singkat saja 1 A B C. Proses. Nah, ini dia, muncul dia kan. Cuma ini bisa kita singkat ya, karena perintah ini sudah ada di sini. Kita tinggal memanggil routernya saja ya. Rootnya saja dengan menggunakan perintah return redirect. Maksudnya saya mau panggil ini. Saya mau panggil ini. Ya. Ini saja yang diambil. Redirect mahasiswa. Jadi return redirect. Ini dia, mahasiswa. Jadi dia akan ya seolah-olah kita, kalau seperti ini seolah-olah kita membuka ini, kemudian kita mengetik mahasiswa seperti ini. Kalau seperti ini kan, maka dia Laravel akan membaca ini dia, membaca ini yang paling cocok kan, mahasiswa, memanggil controller, kemudian pada metode view, sehingga seolah-olah program ini mengambil kode ini, maksudnya menjalankan kode ini. Jadi dia ambil kode ini atau menjalankan kode ini. Daripada repot tadi ya, kita harus ngetik ini copy paste, mending kita redirect aja ke
kode yang menuju ke sini. Itulah fungsi dari redirect. Coba kita input dulu ya. Kita input. Wah. Mahasiswa create nih. Nah, coba NIM-nya 2. Namanya C D E E E F F. Harusnya dia langsung menuju ke view. Ini dia, lihat linknya. Tolong dong redirect ke mahasiswa. Oke, maka dia akan redirect ke mahasiswa, ini dia. Nah, seperti itu. Oke. Nah, perhatikan di tabel ini ya, ada kode create add, update add. Nah, ini merupakan field standar dari Laravel ya. Kalau ini saya hapus, itu programnya akan error. Seperti itu. Programnya akan error. Jadi ada banyak cara. Kalau Anda misalnya ingin menghilangkan ini, ya ada yang harus Anda setting di sini. Di mahasiswa, Anda yang harus Anda setting lagi di sini. Tetapi ya kita ikuti saja Laravel dulu. Jadi saya patuh. Saya menambahkan 2 field, create add dan update add ya. Jadi ini salah, ini harusnya timestamp. Ini timestamp ini. Timestamp. Seperti itu. Jadi tambahkan field create add dengan tipe data timestamp, kemudian update add dengan tipe data timestamp. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian biasanya sih dalam prakteknya itu untuk create itu tidak perlu menambahkan ini primary key, karena biasanya dia di set auto increment seperti itu ya. Atau saya contohkan aja ya, saya manipulasi saja untuk sementara. NIM ini kita ubah tipe datanya dulu menjadi integer, kemudian saya set defaultnya menjadi auto increment, maksudnya dia bertambah. Nah, kalau saya save ini, kemudian saya hapus data ini, harusnya jalan. Kenapa? Karena secara default, walaupun Anda tidak mengisi field name, karena sudah ada perintah auto increment, maka dia akan tetap jalan. Jadi walaupun kosong ya, walaupun kosong isiannya di sini, walaupun kosong isian NIM, tidak ada isian NIM, atau saya komentari aja ya biar bisa dilihat, ini saya komentari dianggap tidak ada, tetapi program ini tetap akan jalan karena NIM itu tidak mesti harus diisi karena database sudah menghandle-nya. Kalau isian NIM kosong, pakai ini saja, auto increment aja, dia akan bertambah dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Coba saya ambil contoh ya, saya refresh dulu. Nah, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke. Atau inilah ya, saya print screen dulu biar bisa dibandingkan nantinya. Kita input. Ini public demo create. Oh, ada kesalahan ini ya. Saya manipulasi dulu. Public mahasiswa create, menampilkan form input. Oke, saya tidak isi name juga, kemudian saya cuma isi nama, alamat, jurusan, gitu kan. Saya proses. Ah, dia bertambah. Mana tadi? Nih, DDD. Karena auto increment ya, dia membaca field yang paling tinggi angkanya 22010, maka dia lanjutkan ke 22011 ya, seperti itu. Makanya biasanya kalau fieldnya auto increment, Anda tidak perlu menambahkan ini. Saya kembalikan aja ya biar tidak error lagi. Langsungnya kita pakai yang standar saja dulu. Saya hilangkan dulu auto incrementnya, kemudian saya kembalikan ke tipe data char. Tipe data char kita save. Oke. Kemudian saya isikan ini, saya normalkan supaya data NIM tetap kita masukkan sebagai
kolom NIM. Oke, saya kira terkait dengan input itu terkait dengan input saya saya cukupkan sampai di sini. Kita lanjut nanti ke, sudah create tadi, kita lanjut ke update atau edit. Kita lanjut ke proses update ya, atau mengedit record. Tapi sebelum kita lanjut, saya perbaiki yang kesalahan sebelumnya. Jadi di halaman ini tadi, view mahasiswa pada saat saya klik input itu not found ya. Kenapa? Karena alamat ini tidak ada, demo create tidak ada. Yang ada itu adalah mahasiswa create. Makanya kita kembali ke tampilan view mahasiswa. Ini kita ubah, pastikan dia sudah sesuai dengan yang terdaftar di roots, di router ya, mahasiswa create. Saya kembalikan dulu, refresh, input. Sudah benar. Nah, kita lanjut bagian update atau edit record. Nah, ada beberapa prinsip yang perlu kita pahami ketika mengupdate record. Jadi alur menurut versi saya seperti ini. Yang pertama adalah untuk mengedit itu silahkan ambil salah satu record dari tabel mahasiswa. Ini hurufnya agak kecil ini. Ambil salah satu record dari tabel mahasiswa. Nanti ada beberapa isinya kan. Ini ada beberapa isinya. Kalau mau ngeditkan pasti memilih salah satu. Jadi itu yang dimaksud. Kita akan memilih salah satu record yang akan kita edit. Caranya adalah kalau mengikuti model ini, nanti dia modelnya seperti ini, mahasiswa NIM edit. Ya, mahasiswa NIM edit. Kita buat rootnya dulu. Saya copy paste saja. Nanti slide-nya saya berikan supaya Anda tidak menulis manual. Kemudian saya simpan di mahasiswa NIM mahasiswa NIM edit. Nah, ada yang baru di sini kan? Artinya begini. Kalau ada user yang URL-nya seperti ini, mahasiswa NIM edit, maka dia akan menuju ke metode edit. Kita buat dulu metodenya. Public function edit. Kemudian kita lihat dulu apakah berhasil dipanggil. Nah, kalau ada model seperti ini, mahasiswa NIM edit, itu ini bebas kita isi ya. Kalau ini kaku, mahasiswa ini juga kaku. Kalau ini bebas kita isi. Contoh pemanggilannya adalah misalnya seperti ini. Mahasiswa, kemudian NIM, terserah Anda. Kita tulis sembarang aja dulu, acak. Kemudian edit. Setelah menekan enter, maka dia akan menuju ke metode edit. Ya, artinya sampai di sini berhasil. Nah, kita abaikan dulu angka ini ya. Kita mencoba untuk menggunakan prinsip ini dulu. Ambil salah satu record dari tabel mahasiswa. Bahasanya statis. Jadi maksudnya gini, saya mau ngambil data apa saja sesuai keinginan saya ya. Nilainya ditentukan dulu. Seperti itu. Caranya adalah ini saya ambil saja. Tidak ada ya. Dolar mahasiswa, model mahasiswa, find, misalnya mau ambil data dari NIM 222001. Perintah ini saya sudah sampaikan di video-video sebelumnya. Dia equivalent atau sama dengan select bintang from, atau ini saya perlihatkan di sini. Dia equivalent dengan ini ya. Ini mahasiswa find, select bintang from mahasiswa where NIM sama dengan apa isinya, gitu kan? Apa isinya ini ya. Oke. From mahasiswa where NIM sama dengan apa, gitu kan? Seperti itu. Dalam kasus ini saya ingin menarik data mahasiswa dengan nilai
NIM 2201 ya. Jadi find ini mengasumsikan apa primary key dari tabel kita. Kebetulan primary key-nya adalah kolom NIM. Nah, kita lihat dulu apakah datanya bisa kita tarik. Kita tes sini ya. Oke. 2201 itu adalah orang yang bernama Adi Edit ya. Adi Edit. Tadi saya sudah rubah. Coba saya refresh. Ini saya pakai halaman demo, atau biar tidak rancu saya pakai ini saja di di Heidi. 22201 itu Adi Edit Printis Edit TI itu, atau saya gantilah yang gampang ini 2 ya, D E E F F. Saya ganti di sini dengan 2. Kita refresh ini D E E F F. Kalau saya ganti di sini 222002 harusnya ada. Siapa dia? 22202 itu adalah indeks. Nah, saya refresh. Betul, indeks, alamat Dayak dan seterusnya. Seperti itu. Nah, tentu hal seperti ini tidak digunakan ya. Kenapa? Karena kita pengennya kan kita merubah ini secara dinamis ya. Katakanlah sementara data mahasiswa kita mau ambil sesuai dengan apa yang kita ketik di sini. Apa yang kita ketik di sini. Ya, ketik. Nah, makanya Laravel itu menyiapkan format seperti ini di roots-nya ya. Busur buka, tutup. Namanya apa terserah Anda sih ya, supaya kita bisa mengambil nilai yang ada di sini. Dengan cara pada metode itu kita menyamakan nilainya. Kalau tadi NIM, kita ikuti juga NIM ya, sehingga kalau kita mau buktikan, coba kita buktikan return $NIM ya. Kita tes dulu, saya enter. Nah, coba lihat ini sama ini sama ini. Kalau saya ketik di sini 123 enter, ini juga sama. Nah, maka pengambilan data ini bisa kita lakukan secara dinamis dengan cara tinggal menggantikan variabel ini ya, $NIM. Artinya apa? Pada saat saya ngisi di sini dengan 123, berarti saya lihat bintang from mahasiswa where NIM sama dengan 123. Kalau saya ganti misalnya 12345 124 gitu kan, maka di sini berubah menjadi where NIM sama dengan 124. Kita buktikan saja. Ini kemungkinan error sih. Kita pakai NIM yang ada ya. NIM yang ada itu 222007 Nita, 22208 Risma. Oke. 222.007 harusnya yang muncul adalah Nita. Ini dia, nama Nita. Kemudian 2208 namanya Risma. Oke. Jadi hingga saat ini kita sudah bisa memanggil record secara dinamis ya, melalui URL ya. Jadi kalau kita ganti ini, maka data mahasiswa juga yang dipanggil itu akan berubah. Nah, seperti itu kan. Oke. Prinsip yang kedua lagi kita lanjut. Setelah itu ya tentu kita akan menggenerate link dari view mahasiswa. Ya tentu ya kita kan, masa sih kita mau buat program usernya yang ngetik kan. Ya kita maunya nanti otomatis lah gitu kan. Jadi melalui link ini. Ya. Kalau lihat yang samping kiri ini, abaikan URL-nya ya, karena ini program demo. Nih, gitu kan? Nah, nih supaya orang tinggal klik aja muncul datanya seperti itu. Caranya adalah yaitu tadi, kalau melihat kita kembali ke form mahasiswa.
Ini datanya sudah ada ya, saya hapus dulu. Tadi saya sempat ngedit lagi. Saya hapus dulu. Awalnya seperti ini. Ini dia. Seperti ini. Ya, NIM, nama, alamat jurusan. Kita tambahkan link agar bisa kita klik untuk diedit. Ini tadi apa ya? Aksi ya. Aksi, oke. Aksi. Oke, berikutnya kita buat tulisan edit dulu. Href sama dengan kita kosongkan URL-nya dulu. Kemudian edit /a. Kalau ini tidak perlu saya jelaskan ya, ini perintah HTML biasa. Kita refresh, sudah muncul linknya walaupun kosong, gitu kan? Nah, kita mau link itu mengikuti pola seperti yang tadi, ya. Ini bla 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 mahasiswa, kemudian NIM-nya berapa, kemudian edit. Jadi ini kaku, ini dinamis. Nah, caranya adalah tinggal rubah di sini. Nah, ada perintah untuk menggenerate URL di Laravel. Nah, jadi kalau mau buat link seperti ini, URL localhost public mahasiswa, tidak perlu kita manual ketik localhost dan seterusnya, kita cukup menuliskan URL mahasiswa. Nah, kita save. Ini saya lupa, harusnya ada tanda kutip di sini, kemudian ada tanda kutip di sini di ujungnya, ya. Jadi sama tadi dengan ini. Gini kan? Kita kembalikan. Oke, kita save. Nah, kita lihat URL yang terbentuk. Nah, Anda lihat ini. Sampai saat ini URL yang terbentuk adalah ini ya. Nah, kita mau kan siaka public ini kan gini. Nah, kita mau yang terbentuk adalah ada tambahan ini, ada tambahan ini. Tambahan ini. Nah, caranya adalah dengan menambah tanda ini dulu. Sama dengan menggabungkan string, karena kita tidak menampilkan variabel, maka kita buat perintah untuk penambahan. Ini perintah dasar PHP kan, kalau ada menambahkan string itu cukup titik. Nah, berikutnya supaya muncul NIM-nya, maka Anda tampilkan ini. Ini kita lihat dulu apa yang terjadi. Sudah muncul walaupun error ya, tidak apa-apa. Yang penting sudah tergenerate, ya mendekati lah, gitu kan? Nih, link yang terbentuk semakin mendekati. Sudah sampai di sini kan, NIM berapa? Nah, kemudian ini kaku lagi, string biasa aja. Caranya sama dengan ini. Tinggal tambah edit. Kita kembalikan dulu, refresh. Nah, ini dia. Sebentar ya, kayaknya ada kesalahan. Apa ini? Pasti ada kesalahan ketik di sini. Nah, ini sudah habis, harusnya tidak perlu titik lagi. Kita refresh, mana tadi? Mahasiswa, kita pilih edit. Nah, ini sudah berhasil, ini sudah mendekati. Bukan mendekati lagi, sudah sama ya polanya. Maksudnya polanya sudah sama. Jadi mahasiswa, NIM-nya berapa, kemudian /edit. Berarti pada tahap ini ya, pada tahap ini
kita sudah berhasil menggenerate link dari view mahasiswa. Nah, saya pilih Adi, ini sudah muncul Adi. Saya pilih Yusuf atau Nita, ini Nitanya sudah muncul ini. Berikutnya adalah menampilkan record ke form tampil siswa. Jadi menampilkan record. Jadi apa yang kita temukan ini kita mau kirim ke form seperti model ini. Jadi datanya kita kirim ke form. Ya, datanya kita kirim ke form. Nah, caranya adalah gampang, tinggal copy paste dari kode ini. Saya ambil saja ya. Mana dia? Update. Ini dia. Nih. Jadi setelah berhasil memilih satu rekor mahasiswa, maka panggil view edit mahasiswa, kemudian kirim data mahasiswa ke halaman ini. Ya, halaman ini belum ada, ya. Halaman ini belum ada, jadi kita buat dulu new file view underscore edit mahasiswa. Oke. Jangan lupa .blade.php. Ini dia. Ya. Nah, coba apakah betul sudah terkirim? Kita ambil ini nilainya. Coba kita panggil satu rekor dulu. Apakah sudah benar terkirim? Dolar mahasiswa nama. Ini ya. Mahasiswa nama. Oke. Supaya tidak ini ya form edit mahasiswa. Nah, kita tes. Kita kembalikan dulu ke sini ya. Ini induknya. Halaman awal. Aduh, ada kesalahan di mana dia? Saya ada salah ketik titik komanya, ini kurang di mahasiswa controller ini. Oke. Ada kesalahan ya. Oke, kita edit. Pilih satu saja. Muncul dia si A, kemudian si B, AB, kemudian oke, cocok. Nah, tinggal kita buat dia seperti ini. Data itu tersimpan dalam form. Ya, dalam form. Ya, caranya gampang. Ambil saja kode ini, nanti Anda pelajari secara mendalam. Kemudian simpan di view edit mahasiswa. Nah, kuncinya ada di mana? Karena kuncinya adalah mahasiswa ini isinya, rekornya yang ada satu mahasiswa dikirim ke view yang bernama ini, kemudian ditampilkan melalui form. Cara untuk menampilkannya ke form adalah menambahkan satu atribut bernama value diikuti dengan nilai dari apa yang kita ingin tampilkan. Jadi kebetulan ini mahasiswa nih, maka yang muncul adalah saya refresh dulu, yang muncul adalah ada salah lagi. Ya jangan khawatir, pasti ketahuan kelemahannya. Seperti ini hasil copy paste dari sini ya, masalah karakter biasanya. Di kasus saya itu sepertinya ini. Ganti saja kutip satu biasa. Ini juga kutip satu yang sama. Saya save. Nanti saya ubah di slide-nya. Nah, ini dia. Ini berhasil ya. Siapa lagi, misalnya Budi. Nih. Jadi kuncinya ada di sini, mahasiswa name value, nilainya apa. Kalau ini saya ganti manual, maka dia akan berubah. Siapapun yang saya pilih, itu dia hasilnya A. Itu jadi kuncinya ada di value. Saya kembalikan mahasiswa name. Oke, sampai di sini berhasil. Langkah yang keempat adalah ambil nilai dari form
dan lakukan proses update di controller ya, di controller. Indonesiakan di controller ya. Nah, caranya jadi kita ingin setelah sampai di sini kita ingin nilai ini kita kembalikan lagi ke controller ya. Ya mirip modelnya dengan penjumlahan angka kemarin ya, kalkulator sederhana itu dasarnya ada di situ. Jadi kita ingin nilai ini masuk di controller untuk diproses. Caranya ya form ini sudah ada actionnya, ini form ini sudah ada actionnya. Dia menuju ke mahasiswa edit dengan metode post. Ya, ini juga saya sudah buatkan mappingnya. Nih. Mahasiswa edit dengan metode post, kemudian dia akan menuju controller ini dengan metode update. Seperti itu, dengan metode update. Ya, copy paste saja. Lanjut ke router. Kemudian post ke mahasiswa edit, kemudian ini belum ada metodenya, kita buatkan dulu, jangan lupa save. Kita buatkan dulu public function edit. Public function edit. Coba kita tes dulu apakah berhasil. Apakah berhasil? Refresh. Bukan edit ya, salah ya. Update. Ini cannot redeclare, tidak bisa dideklarasi ulang, ini sudah ada edit. Jadi kita ulang dulu. Harusnya dia muncul edit, update. Oke, sampai sini berhasil. Nah, kita maunya ya, kita mau data ini ya, data ini itu kita bisa tangkap, gitu kan, tangkap. Ya caranya, ya kalau urusannya dengan form ya tinggal gunakan kelas request, buat objeknya, kemudian kita tes apakah sudah bisa diambil datanya. $request name, coba kita tes apa yang terjadi. Harusnya name ini kita bisa munculkan. Request, ini salah ketik ini, request. Oke, ulang atau saya ini ya 201. Ini sudah kita sudah bisa tangkap ini. Apapun yang saya ketik ini kita bisa tangkap. Nah, sampai saat ini berarti form ini nilainya kita sudah bisa kirim ke controller update. Seperti itu. Nah, untuk mengedit record ya, untuk mengedit record bisa Anda menggunakan kode ini. Ya, bisa menggunakan kode ini. Kode ini. Jadi ini sama dengan perintah, kalau saya lihatkan kodenya ini mirip dengan perintah ini. Ini sama ya. Jadi mirip dengan perintah ini. Update mahasiswa set nama sama dengan siapa, nama sama dengan alamat sama dengan siapa, kemudian kode jurusan sama dengan siapa dan seterusnya, seperti itu. Jadi Anda lihat nanti ke bawah ini. Jadi padanan perintahnya mirip dengan ini. Oke ya, jadi mahasiswa, jadi kita pilih rekornya dulu ini. Kita pilih rekor yang mau diedit. Kalau sudah dapat, kita timpa propertinya. Jadi properti nama kita timpa sesuai dengan isian dari form. Ya, maksudnya isian daripada ini. Ya, kemudian properti alamat kita timpa dengan hasil dari form alamatnya. Begitu pula dengan jurusan. Oke, setelah kita ubah propertinya sesuai dengan isian yang ada di form yang telah kita tangkap, kemudian kita save. Ya, kita save. Perintahnya saya buat seperti ini dulu untuk membuktikan. Siapa yang Anda ingin rubah, misalnya 1 ABC. Oke, 1
A edit, B edit, C edit. Kita proses ya, saya tidak bisa lihat secara langsung, kita lihat tabel aja dulu. Ini 1 ABC, kemudian kita jalankan. Ada kesalahan, sebentar ya, ini pengaruh kodenya kepanjangan. Saya back, ini saya sudah set maksimal 2 karakter ya, saya ubah jadi TI. Saya proses, ini berhasil ya, cuma tidak menampilkan data. Buktinya adalah kalau saya refresh ini, coba Anda lihat. Kalau saya refresh, ini sudah berubah. Oke ya, sudah berubah. Oke. Kalau sudah berubah, ya kita mau itu tidak blank seperti ini. Jadi caranya gunakan tadi modelnya ini pada saat sudah menyimpan ya. Kita redirect mahasiswa ya. Artinya apa? Setelah record ini disimpan, arahkan program ke alamat publik mahasiswa. Siswa ini seperti ini. Mahasiswa. Sehingga nanti setelah kita ubah ya, saya kembali dulu ke form utama. Setelah kita ubah misalnya ini, proses, dia akan menuju ke halaman utama ini mahasiswa. Gitu ya. Saya kira terkait dengan proses edit itu Anda sudah sudah memahami ya, Anda sudah mencoba menjalankan. Nanti kita akan lanjut ke proses delete mahasiswa. Oke, kita menuju ke tahap yang terakhir ya, yaitu bagian delete ya, atau menghapus. Nah, prinsipnya sama dengan edit yang tadi. Jadi saya coba rangkum kembali. Untuk delete ini prinsipnya adalah tahap pertama sama. Jadi ambil salah satu rekor dari tabel mahasiswa, dinamis melalui URL ya. Cuma kalau edit tadi mungkin kita menggunakan link mahasiswa, kemudian NIM berapa, berikutnya edit. Nah, kalau kali ini adalah delete. Saya copy aja ya, seperti ini. NIM mahasiswa, NIM-nya berapa, kemudian delete. Kita copy saja link dari sini ya. Masuk ke router, mahasiswa, NIM-nya berapa, kemudian delete. Dia method destroy. Jadi saya tambah method public function destroy. Kita tes dulu. Save. Kita panggil secara manual ya, NIM berapa, delete. Nah, ini berhasil. Nah, sekarang kita mau mengambil nilai ini ya. Caranya adalah ya sama dengan edit tadi, karena kita sudah merubah tanda ini dengan nama NIM, maka cara memanggilnya adalah sesuaikan dengan namanya. Kemudian kita coba panggil dulu apakah sudah jalan. Harusnya muncul 111 sih. Oke. Nah, berarti tahap ini sudah belum ya. Jadi baru URL-nya yang bisa kita tangkap. Kemudian kita ambil salah satu rekor berdasarkan nilai yang ada di sini. Caranya sama dengan edit tadi. Mahasiswa find, kemudian ini salah saya ganti karena saya ingin berdasarkan nilai ini, bukan hasil dari form ya. NIM. Berikutnya kita
coba tampilkan dulu data mahasiswa. Ini tidak ada data karena tidak ada yang bernilai, tidak ada NIM yang bernilai 11. Coba kita ambil 222001. 222001. Ini ada yang bernama Adi Edit Printis Edit ya. Adi Edit Printis Edit. Nah, jadi ini sudah terpilih ya, sudah bisa memilih rekor berdasarkan URL. Kalau saya ganti 22202. Nah, ini sudah berhasil ya, nama, Indah, alamat, Dayak, dan seterusnya. Kemudian ya, kemudian kita kalau sudah rekornya sudah terpilih, menambahkan metode delete pada objek mahasiswa. Jadi sampai tahap ini kita sudah menghapus sebenarnya. Kita ambil contoh misalnya, coba kita hapus ini ya, 222011 ya, 222011 222011 kita delete. Nah, ini kosong, kita buktikan dulu, kita refresh. Nah, dia hilang kan, berarti sudah hilang. Nah, supaya tidak blank nih, kita redirect lagi seperti proses update. Jadi ketika selesai dikerjakan ini, redirect URL ke mahasiswa. Maksudnya setelah menghapus itu redirect ke sini. Gitu ya, redirect ke sini. Kita save dulu. Kemudian kita tes, kita hapus 009. Kita tes dulu. Ini gagal ini karena menghapus sesuatu yang tidak ada. Kita hapus 2210 ya, 2210. Berhasil ya. Jadi pada saat dipanggil metode destroy, kemudian dia akan mencari adakah rekor dengan NIM sekian. Kalau ada, hapus dia, kemudian kita redirect ke mahasiswa. Cuma sama tadi kita masih memanggilnya secara manual ya. Kita harus melinkkan ini di view mana tadi? Di view mahasiswa ya. Tambahkan link hapus di sini. Caranya mudah saja, menuju ke view mahasiswa karena kita sudah punya link ini. Kita copy saja. Rapikan. Ini nilai edit, sini delete. Kemudian agar ada jarak di sini ya, ini juga masih edit kata-katanya, kita ubah di sini. Kemudian kita tambahkan jarak dan NBSP titik koma. Save. Nah, berikutnya kita refresh. Ini dia, edit, delete, edit, delete, edit, delete. Nah, kalau misalnya saya delete 009 Handayani, hilang datanya. Seperti itu. Nah, gitu ya. Untuk proses penghapusan itu lebih sederhana daripada update karena dia cukup menghapus saja. Seperti itu. Nah, ini kita lewati, ini ada kesalahan ya, bukan demo tapi mahasiswa ya, mahasiswa. Nah, ini contoh mapping Eloquent ke SQL. Jadi kayak tadi ini mahasiswa all ini kita pakai sebelumnya. Ini yang kita gunakan tadi mahasiswa find ya, sama dengan perintah select bintang from mahasiswa where NIM-nya berapa. Kemudian untuk menambahkan mahasiswa ini, new mahasiswa, mahasiswa NIM, mahasiswa nama itu sama dengan perintah ini. Insert into mahasiswa dan seterusnya. Perintah memasukkan atau perintah insert. Kemudian untuk
mendelete ini tadi mahasiswa find kemudian mahasiswa delete itu sama perintahnya dengan delete from mahasiswa where name. Cuma ini kan paradigmanya pendekatan objek ya. Jadi dia memasukkan rekor mahasiswa ini nih, dia memasukkan data satu tabel mahasiswa ke objek ini, kemudian di delete seperti itu ya. Nah, kita mudah melihatnya ini ya. Biarlah programmer level yang mengatur itu seperti itu. Kemudian terkait dengan berikutnya, sebenarnya ini adalah perintah yang sangat dasar ya. Masih banyak pertanyaan yang kita harus jawab sih. Bagaimana misalnya dengan validasi itu, misalnya kita ingin input ya, orang input ini kadang lupa ngisi NIM misalnya, padahal itu wajib. Apakah diizinkan atau gimana proses menghandle itu? Kemudian ya kita mau setiap orang sudah nginput ada keterangan data berhasil diinput dan seterusnya. Itu masih ada beberapa yang perlu Anda sempurnakan, tetapi saya rasa dengan dasar-dasar ini Anda sudah bisa mengembangkan kebutuhan tersebut ya. Walaupun juga nanti video ini juga masih akan berlanjut ke hal-hal yang lebih detail lagi atau lebih kepada pengembangan seperti itu. Jadi ya tetap pantau playlist ini dan saya akan tambahkan terus video-videonya. Nah, untuk berikutnya saya belum bisa memberikan materi ke depan ya. Saya masih memikirkan. Sebenarnya sangat banyak. Kita bisa ambil validasi, middleware, kita bisa bahas router lebih lanjut, kita bahas controller lebih lanjut. Nanti kita akan bahas ke depan ya. Saya kira untuk sementara karena videonya cukup panjang, saya stop sampai di sini materinya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.